Salam sukses dari kami buat semuanya. Saya akan menjelaskan spesifikasi dan metode kerja marka jalan termoplastik. CV Putra Wilayah. Tahun 2024. Berikut sekilas pengertian tentang marka jalan. Marka jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan sebagai perlengkapan pendukung. Jalan sebagai bagian dari rambu lalu lintas untuk mengarahkan pengemudi selama berkendara di jalan raya. Pekerjaan ini dilaksanakan berupa pengecatan marka jalan dengan cat termoplastik yang meliputi tanda berbentuk garis membujur, melintang serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Cat marka jalan yang digunakan untuk menandai jalan di antaranya. Yang pertama, cat termoplastik. Kedua, cat cold paint. Ketiga, cold plastik. Bentuk warna untuk marka jalan berupa tanda di antaranya. Yang pertama warna putih. Kedua warna kuning. Ketiga warna merah. Keempat warna hijau. Selanjutnya pengertian tentang cat termoplastik. Cat termoplastik adalah bahan cat marka jalan berbentuk padat. Saat diterapkan pada permukaan jalan menggunakan alat khusus yang dapat memanaskan bahan cat tersebut dan diberi manik-manik kaca dengan jumlah dan ketebalan sesuai ketentuan, sehingga dapat memantulkan cahaya. Setelah suhunya turun sama dengan suhu permukaan jalan normal, tahan terhadap beban lalu lintas. Manik-manik kaca atau glass bead adalah butiran kaca yang transparan, bersih, tak berwarna, bulat licin, bebas dari lemak atau gelembung udara, dicampurkan di dalam cat dan ditaburkan atau semprotkan pada permukaan cat marka jalan pada saat cair untuk menghasilkan daya pantul yang lebih baik. Selanjutnya syarat dan teknis cat termoplastik. Bentuk cat termoplastik berbentuk padat. Berupa serbuk yang apabila dipanaskan sampai minimal suhu 180 derajat Celcius akan berbentuk cair. Bahan termoplastik terdiri dari pigmen, bahan pengisi, bahan pengikat, butiran manik-manik kaca yang tercampur homogen. Bahan termoplastik tersedia dalam warna putih dan kuning. Bahan termoplastik harus bebas dari kotoran, tidak menimbulkan uap racun yang membahayakan apabila dipanaskan dan tidak mengalami perubahan sifat dan bentuk selama pengangkutan dan penyimpanan bahan manik-manik kaca yang digunakan untuk cat. Termoplastik ini haruslah bersih dan memenuhi spesifikasi manik-manik kaca sesuai dengan AASHTO M247. Selanjutnya spesifikasi teknis. Bahan marka jenis termoplastik terdiri atas 5 komponen dengan komposisi sebagai berikut. Binder, glass beads, titanium dioxide, TiO2, kalsium karbonat inner filter. Peralatan kerja yang harus dipersiapkan di antaranya. 1 unit mobil. Tambang untuk free marking. Alat dotrong untuk aplikasi marka jalan. Mesin preheater, cat tembok putih, kuas, sapu atau blower tangan, ember C, Ika, Kapa. Selanjutnya kita masuk ke tahap metode kerja marka jalan. Tahap persiapan kerja. 1. Pembuatan gambar shop drawing dan pengajuan persetujuan pelaksanaan pekerjaan. 2. Persiapan subkon, peralatan dan tenaga kerja. Selanjutnya tahap pelaksanaan kerja. 1. Pembersihan lokasi. Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, permukaan perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan dibersihkan dengan menggunakan kompresor, sehingga kering dan bebas dari bahan yang bergemuk dan debu. Untuk marka jalan lama baik termoplastik maupun bukan digunakan grit blasting, pengausan dengan bahan berbutir halus, atau dihapus menggunakan alat hapus marka jalan. Yang kedua yaitu pre-marking. Pelaksanaan pre-marking dengan menggunakan tali tambang,
kemudian dimarking dengan menggunakan bahan cat yang bukan permanen, seperti cat tembok warna putih. Tujuannya untuk menandai panjang maupun jenis dari marka jalan, seperti garis putus-putus 3 meter per 8 meter, ataupun untuk marking garis menerus. Selanjutnya yang ketiga, pengolahan cat atau pengadukan cat. Pencampuran bahan-bahan marka jalan dilakukan pada unit preheater cat marka termoplastik dalam preheater sedikit demi sedikit. Suhu dipanaskan dalam preheater secara bertahap sampai dengan 150 derajat Celcius. Pada beberapa jenis cat marka yang membutuhkan suhu maksimum sampai dengan 280 derajat Celcius agar cat marka dapat mencair dan siap digunakan. Setelah suhu tercapai, kemudian tambah lagi cat di preheater secukupnya. Dengan tetap mengaduk preheater tiap 3 menit sekali bagi manual mixer dan kurang lebih 50-70 putaran per menit bagi mixer yang menggunakan mesin pengaduk. Naikkan lagi suhu preheater sampai mencapai suhu ideal sesuai dengan yang dianjurkan sesuai MDS marka ataupun sesuai dengan spesifikasi cat marka yang Anda gunakan. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu pengecatan atau aplikasi cat termoplastik. Setelah cat dituangkan ke dalam mesin aplikator, perlu dijaga kestabilan panas pada tangki aplikator. Bila mana api yang Anda gunakan terlalu kecil, maka tuas pengaduk pada tangki aplikator akan menjadi sangat susah untuk digerakkan secara manual. Hal tersebut akan mengakibatkan sulit untuk melakukan pengecatan. Tuang cat marka pada sepatu aplikator secukupnya, tergantung dari ukuran sepatu, kemudian cat siap untuk digunakan. Pada saat pengaplikasian cat marka diperlukan untuk memasang filter cat di atas sepatu. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari material padat masuk sehingga menyebabkan gagalnya pengaplikasian. Mesin atau aplikator marka jalan dijalankan dengan mengikuti jalur atau tanda pre-marking yang sudah dibuat. Glass bead diberikan atau ditebarkan dengan cara otomatis disemprotkan. Dan tahapan terakhir adalah tahap penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan. Selanjutnya tahap pemeliharaan untuk menjaga agar cat marka tetap terlihat oleh pengguna jalan. Yang pertama, kebersihan permukaan jalan harus dijaga dari debu, pasir atau lumpur akibat roda kendaraan bermotor. Yang kedua, melakukan perbaikan pengecatan seperlunya pada bagian-bagian cat yang sudah pudar. Demikianlah garis besar tentang teknis dan metode kerja marka jalan yang kami sampaikan. Sebagaimana usulan tentang pekerjaan-pekerjaan yang terlingkup dalam paket ini. Metode pelaksanaan yang lebih detail akan dibuat setelah kami ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan ini, yang akan kami sajikan sebelum pelaksanaan di lapangan. Tentu saja di dalam pelaksanaannya nanti dapat timbul ide-ide baru yang disesuaikan dengan dokumen dan gambar-gambar dalam dokumen pengadaan. Semoga ini dapat memberikan gambaran yang cukup tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan proyek marka jalan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Salam sukses dari CV Putra, Wilayah Spesialis Aplikator Marka Jalan dari Kabupaten Karawang, tepatnya Kecamatan Telaga Sari.